Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari yang ke-25 dari bulan Ramadan. Itu artinya beberapa hari lagi bulan mulia ini akan meninggalkan kita. Semoga ia meninggalkan kita dengan penuh kemuliaan. Itu artinya bulan suci ini akan meninggalkan kita. Semoga ia meninggalkan kita dalam keadaan suci, ibarat bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Itu artinya juga setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan ini beberapa hari lagi akan terbebas dari belenggu itu dan akan berusaha melancarkan tipuan dan penyesatan terhadap anak manusia agar banyak di antara manusia yang menjadi pengikutnya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari menjadi pengikut-pengikut setan. Karena itulah mengenal iblis sebagai nenek moyang setan adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Karena ada ungkapan yang mengatakan, ketika kamu ingin mengalahkan musuhmu, maka kenalilah ia. Niscaya dengan mengenali musuh, kamu sudah mendapatkan setengah dari kemenangan. Para pemirsa rahimakumullah, untuk hal itulah pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab yang ke-12 dari kitab Mukasyafatul Qulub, di mana Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala pada bab ini mengambil tema fi dzikri iblis wa adzabih, tentang iblis dan azabnya. Memulai pembahasan ini Al-Imamul Ghazali mengutip sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw ay a'radu an ta'atillahi wa rasulih fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya'ni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu taubatahum. Arti Allah tidak menyukai orang-orang kafir, Allah tidak mengampuni mereka dan tidak akan menerima taubat mereka. Kama lam yaqbal taubata iblis likufrihi wastikbarihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat iblis karena kekufuran dan kesombongannya. Wa taba ala Adam alaihi salam wa qabila taubatahu. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Li'annahu aqarra ala nafsihi bidzambi wa nadima alaihi wa lama nafsahu. Allah menerima taubat Nabi Adam karena Nabi Adam alaihissalam mengakui dosa yang ia lakukan. Dan dia menyesal atas dosa yang ia lakukan itu. Dan bahkan mencela dirinya karena sudah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa illam yakun dzamban haqiqatan. Ini sekalipun ini bukan dosa, pada hakikatnya bukan dosa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam bukanlah sebuah dosa. Li'annal anbiya alaihimus salatu wassalam ma'sumu. Karena para nabi alaihimus salatu wassalam terpelihara dari melakukan dosa. La taqa'u minhumul ma'siyatu abadan, la qablan nubuwati wala ba'daha. Karena para nabi itu dipelihara oleh Allah dari melakukan dosa, sehingga
tidak akan pernah para nabi itu melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum kenabian ataupun sesudah kenabian. Halas sahih, menurut pendapat yang paling benar, para nabi itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi ataupun sesudah mereka menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu ala surati dzambi, akan tapi apa yang dilakukan oleh para nabi itu kadang terwujud dalam bentuk dosa, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan memakan pohon terlarang yang dilarang oleh Allah bahkan untuk mendekatinya. Itu seakan-akan adalah dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, padahal hakikatnya itu bukanlah dosa, karena itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam bukan untuk selama-lamanya di dalam surga, tapi Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di bumi. Walidzalika qala huwa wa Hawwa alaihimassalam, karena itulah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihimassalam berkata sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, niscaya kami pasti termasuk orang yang merugi. Fanadima alaihissalam wa asra'a bitaubah, maka Nabi Adam alaihissalam menyesal dengan dosa yang telah ia lakukan, dan ia pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqnat min rahmatillahi taala, dan dia Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa alaihissalam tidak putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wa iblis lam yuqirra ala nafsihi bidzunub, sementara iblis dia tidak mengakui apa yang ia lakukan itu dengan tidak sujud menghormati Adam. Dia tidak mengakui itu sebagai sebuah dosa, dia tidak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan. Walam yandam 'alaiha, dan dia pun tidak menyesal karena tidak sujud menghormati Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Walam yalum nafsahu, dan dia tidak mencela dirinya sendiri. Sesuatu yang berbeda dilakukan oleh iblis. Kalau Nabi Adam alaihissalam, beliau mengakui kesalahan yang beliau lakukan, dan beliau menyesal karena sudah melakukan kesalahan itu. Bahkan beliau mencela diri beliau sendiri karena sudah melakukan sebuah kesalahan yang sekali lagi pada hakikatnya itu bukan perbuatan dosa. Berbeda halnya dengan iblis, dia tidak mengakui tindakannya untuk tidak sujud menghormati Nabi Adam itu sebagai sebuah dosa. Dia tidak menyesali hal itu, dan dia pun tidak mencela dirinya sendiri karena tidak sujud sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia menghormati Nabi Adam alaihissalam. Walam yusri' bit-taubah wa qanata min rahmatillah wa takabbar. Selain dia tidak mencela dirinya, tidak merasa menyesal melakukan apa yang ia lakukan, iblis juga tidak segera bertobat, tidak punya keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan dia putus asa dari rahmat Allah serta melakukan kesombongan, menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Itulah pernyataan sombong yang dinyatakan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana lahu mithlu hali iblis lam tuqbal taubatuhu. Maka siapa saja yang memiliki kondisi seperti yang ditunjukkan oleh iblis, tidak mengakui kesalahan yang ia lakukan dan tidak menyesal terhadap kesalahan yang sudah ia lakukan itu, dan dia tidak mencela dirinya dan tidak segera bertobat, justru menunjukkan kesombongan, lam tuqbal taubatuhu, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana haluhu mithla hali Adam, qabilallahu taubatahu. Dan siapa saja yang kondisinya seperti kondisi Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan sebuah kesalahan, dia mengakui itu sebagai sebuah kesalahan dan dia menyesali perbuatan salahnya itu serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah merasa putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Li'anna kulla ma'siyatin asluha minasyahwah fa innahu yurja ghufranuha. Karena semua maksiat yang asalnya dilakukan karena keinginan nafsu, maka sungguh perbuatan maksiat itu ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'siyatin asluha minal kibr fa innahu la yurja ghufranuha. Sedangkan semua maksiat yang asalnya dari sifat sombong, maka tidak ada harapan untuk maksiat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maksiatu Adama asluha minasyahwah. Maksiat yang dilakukan oleh Adam itu asalnya adalah keinginan nafsu. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa Nabi Adam alaihi salam melakukan larangan Allah di dalam surga itu karena keinginan untuk mengisi perutnya dari buah-buahan yang ada di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk beliau dan Siti Hawa untuk memakannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam disebabkan karena keinginan nafsu, maka kesalahan atau dosa yang disebabkan oleh keinginan nafsu masih ada harapan untuk dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'siyatu iblis asluha minal kibr. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh iblis itu bersumber dari kesombongan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang bersumber dari kesombongan itu. Para pemirsa rahimakumullah, hukiya anna iblis ja'a ila Musa alaihi salam. Diceritakan bahwa iblis pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahu. Lalu iblis berkata kepada Nabi Musa, "Antal ladzi istafaka Allahu bi risalatihi wa kallamaka taklima?" Wahai Musa, engkaukah orang yang Allah pilih untuk mendapatkan risalah dari Dia, dan Ia berbicara kepadamu dengan satu pembicaraan sehingga engkau disebut sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Musa, "Na'am." Maka Nabi Musa berkata kepada iblis, "Ya."
saya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul risalahnya, dan saya pula yang diberi satu kelebihan oleh Allah untuk bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman ladzi turidu ya hadza wa man anta? Apa yang kamu inginkan? Dan siapa engkau? Tanya Nabi Musa alaihi salam pada iblis. Faqala iblis, maka berkatalah iblis, ya Musa, wahai Musa, qul li rabbik, katakan kepada Tuhanmu, khalqun min khalqika qad sa'alaka taubah. Katakan kepada Tuhanmu Musa, ada satu makhluk di antara makhlukmu, ia memohon kepadamu agar diterima taubatnya. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, qul lahu inni qad istajabtu laka fima sa'alta. Katakan kepadanya Musa, sungguh saya menjawab permintaanmu. Saya menjawab keinginanmu. Apa yang menjadi keinginanmu, apa yang kamu minta, saya jawab, saya penuhi. Wa murhu ya Musa yasjuda li qabri Adam, fa idza sajada lahu qabiltu taubatah. Dan perintahkan kepada iblis itu, wahai Musa, agar ia sujud di kuburan Adam. Kalau ia melakukan itu, maka saya akan terima taubatnya. Wa ghafartu lahu dzunubah, dan saya akan ampuni dosanya. Fa akhbarahu Musa, maka Nabi Musa alaihi salam memberitahukan hal itu kepada iblis laknatullah alaih. Ketika iblis mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, faghadiba iblis wastakbara wa qala, ya Musa, ana lam asjud lahu fil jannah, fa kaifa asjudu lahu wa huwa mayyit. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar ia bersujud kepada Adam di kuburnya itu, iblis menunjukkan kemarahannya dan kesombongannya, dan ia pun berkata, wahai Musa, saya dulu ketika dia masih di surga saja saya tidak mau sujud untuk menghormati dia. Lalu bagaimana saya akan sujud ketika dia sudah mati? Tidak Musa, saya tidak akan pernah sujud pada Adam. Ruya anna iblis yashtaddu alaihi al-'adhab fi an-nar, fayuqalu lahu, kaifa wajadta 'adhab Allah? Fayaqul ashaddu ma yakun. Fayuqalu lahu, inna Adama fi riyadil jannati fasjud lahu wa'tadhir hatta yughfar laka. Faya'ba fayashtadda alaihi al-'adhab biqadri 'adhabi ahli an-nar 70,000 dhi'fin. Diriwayatkan di dalam sebuah riwayat bahwa iblis laknatullah alaih, Allah jadikan siksanya itu semakin keras, semakin kuat, semakin menyengsarakan. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana engkau mendapati siksa Allah? Iblis menjawab, sangat keras, sangat menyengsarakan, sangat menyusahkan. Lalu dikatakan kepada iblis, sungguhnya Adam ada di taman surga, maka sujud kamu kepada Adam yang sedang ada di taman surga itu, dan minta maaflah hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Tapi iblis tidak mau. Maka karena dia tidak mau sujud kepada Adam yang ada di taman surga itu, Allah menjadikan azab yang dirasakan oleh iblis itu semakin keras, semakin kuat, semakin menyengsarakan. Bahkan azab yang diberikan kepada iblis seukuran 70.000 kali lipat dari azab
yang akan diterima oleh orang-orang kafir di dalam neraka. Ja'a fil khabari anna Allah Ta'ala yukhriju iblis minan nar. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan iblis dari neraka kulla mi'ati alfi sanah, setiap 100.000 tahun. Wa yukhriju Adama, dan Allah juga mengeluarkan Nabi Adam. Allah mengeluarkan Nabi Adam dari dalam surga. Wa ya'muruhu bis-sujudi lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Faya'ba, tapi iblis tidak mau. Tsumma yarudduhu ilan nar. Kemudian Allah mengembalikannya lagi ke dalam neraka. Para pemirsa rahimakumullah, begitulah kesombongan iblis. Dia tidak akan mau sujud untuk menghormati Nabi Adam, meskipun yang memerintahkan ia adalah Allah. Dia tidak hanya menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam ketika dia masih ada di dalam surga. Dia juga menolak untuk sujud menghormati Adam ketika dia ada di bumi. Padahal Allah mensyaratkan untuk Allah menerima tobat iblis dan mengampuni dosanya itu kalau dia mau sujud di kuburan Nabi Adam. Tapi karena kesombongan, iblis tetap tidak mau melaksanakan perintah Allah sujud menghormati Adam. Di dalam surga pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada iblis agar dosa iblis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan untuk dia sujud menghormati Adam. Tapi lagi-lagi iblis tidak mau melakukan itu. Itu akibat dari kesombongannya. Ikhwani, in aradtumun najat min iblis fa'tasimu bil maula wasta'idhu bihi. Wahai saudaraku, jika kalian ingin selamat dari terjerumus dalam tipu daya iblis, maka berlindunglah kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Idza kana yaumul qiyamati yudha'u kursiyyun minan nar fayaq'udu 'alaihi iblis 'alaihi al-la'nah fatajtami'u asy-syayatin wal kuffaru 'indahu wa lahu sawtun ka sawtil himari yanhaqu wa yaqul ya ahlan nar kaifa wajadtumul yawma ma wa'adakum rabbukum qalu haqqan. Ketika hari kiamat sudah tiba, ada kursi yang diletakkan, kursi yang terbuat dari api. Disitulah Allah mendudukkan iblis alaihi la'nah. Ketika iblis sudah duduk di atas kursi yang terbuat dari api itu, maka setan-setan berkumpul di sekitar iblis. Begitu juga orang-orang kafir yang menjadi pengikut iblis berkumpul di hadapan iblis. Dan iblis pada saat itu mengeluarkan suara seperti suara keledai yang sedang tercekik lehernya. Dia mengatakan, ya ahlan nar kaifa wajadtumul yawma ma wa'ada rabbukum. Wahai penduduk neraka, bagaimana kalian mendapati hari ini apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Qalu haqqa. Mereka, para setan dan orang-orang kafir yang menjadi pengikut iblis itu mengatakan, haqqa, kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu, yang dijanjikan oleh Allah itu sebagai sesuatu yang benar, sebagai sesuatu yang terbukti kebenarannya. Tsumma yaqul, kemudian iblis berkata, hadza yaumun ayastu fihi minar rahmati. Ini adalah hari di mana saya putus asa dari kasih sayang Allah. Fayamurullahu ta'ala al-malaikata ayyadribuh wa man tabi'ahu bimaqami'a min nar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memukul dia
memukul iblis dan orang-orang yang bersamanya dengan cemeti yang terbuat dari api. Fayahwuna fiha arba'ina sana. Maka mereka pun jatuh ke dalam neraka di kedalaman yang bisa ditempuh selama 40 tahun. Fala yasma'una al-amra bil khuruj. Maka mereka tidak mendengar di kedalaman neraka yang begitu dalam itu perintah untuk keluar abadal abad, selama-lamanya. Mereka tidak pernah mendengar perintah untuk keluar dari dalam neraka yang paling bawah itu. Na'udzubillahi minha. Kita berlindung kepada Allah dari terjerumus ke dalam neraka itu. Warada annahu yu'ta bi iblis yaumal qiyamati fayu'maru bihi ay yajlis ala kursiyyin min nar. Di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa iblis nanti pada hari kiamat akan didatangkan, lalu dia diperintahkan untuk duduk di atas sebuah kursi yang terbuat dari api. Wa ala unuqihi taqul la'nah. Dan di lehernya dipakaikan kalung laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'murullahu azza wa jalla az-zabaniyata ayyajurruh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka, untuk menarik iblis itu alal kursi, untuk duduk di atas kursi itu. Wa yulquhu finnar. Dan agar mereka melemparkannya ke dalam api. Fayata'allaquna bihi. Maka para malaikat itu bergelantungan dengan kursi yang diduduki oleh iblis itu. Fala yaqdirun. Mereka bergelantungan liyulquhu, agar mereka bisa menjatuhkan iblis dari kursi itu, agar dia jatuh ke dalam neraka. Fala yaqdirun. Maka mereka tidak mampu melakukan itu. Para malaikat penjaga neraka itu tidak mampu menjatuhkan iblis dari kursi itu. Thumma ya'murullahu ta'ala Jibril ma'a 80,000 malakin bidzalika fala yaqdirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril bersama 70.000 malaikat yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang Allah perintahkan kepada malaikat Zabaniyah. Fala yaqdirun. Tapi mereka tidak mampu juga melakukan itu. Thumma ya'muru Israfil, thumma Izrail aidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil, merintahkan malaikat Israil juga untuk melakukan hal yang sama. Wa ma'a kulli wahidin minhum 80,000 malakin fala yaqdirun. Dan bersama masing-masing dari kedua malaikat itu, malaikat Israfil dan Izrail, ada 70.000 malaikat. Fala yaqdirun. Tapi mereka pun tidak mampu menjatuhkan iblis dari kursi yang terbuat dari api itu. Fayaqulullahu ta'ala lahum, law ijtama'a alaihi adha'afu ma khalaqtu minal malaikati lama qadaru ala an yanquluhu wa tawqul la'nati ala unuqi. Kalau seandainya semua malaikat yang saya perintahkan tadi berkali-kali lipat berkumpul bekerja sama, niscaya mereka tidak akan sanggup, mereka tidak akan mampu untuk memindahkan iblis dari kursi itu ke tempat yang lain. Sementara kalung laknat itu masih ada di lehernya. Para pemirsa rahimakumullah, begitulah yang akan terjadi pada diri iblis dan juga kepada para setan dan orang-orang kafir yang menjadi pengikut iblis. Mereka akan mendapati apa yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya, baik yang beriman akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan orang-orang kafir juga akan mendapati janji Allah yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Itu akan didapati oleh orang kafir sebagai janji yang akan terbukti kebenarannya. Maka
Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam banyak ayat Al-Qur'an akan janjinya yang tidak akan pernah disalahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah terhadap janji Allah, perkuat keimanan, dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.